warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mazratul Iza Mukhtar. My registration number 2214050012. Okay, I will explain the books Learning Teaching about the teaching Lexis. What is Lexis? Teacher attitude to vocabulary have changed a lot over recent years. The use of the word Lexis rather than the more familiar vocabulary reflect a fundamental shift in understanding, attitude, and approach. Next, Lexis in the classroom. Lexis is a powerful carrier of meaning. Beginners often manage to communicate in English by using the accumulative effect of individual words. A student who say yesterday go disco and friend and dancing will almost certainly get much of his message over this speech completely avoiding grammar. The meaning is conveyed by the Lexis alone. And you need to find other systematic ways of helping learners with Lexis. Random explanation and example of the top of your head in the middle of a lesson might solve unexpected problems on the spot. But lexical items deal with in this way are unlikely to become a long-term part of the learner's own store of English. In contrast, a systematic approach might devote lesson time to helping learners at each of the following stages of learning Lexis. 1. Meeting new lexical items and understanding them and their use. 2. Practicing using them. 3. Memorizing them. 4. Recycling and using them. Jadi pandangan para guru terhadap pengajaran kosakata itu telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Penggunaan kata Lexis itu sebagai kata pengganti vocabulary yang lebih umum itu mencerminkan perubahan yang mendasar dalam cara memahami, bersikap, dan mendekati pengajaran kosakata. Dengan kata lain, perubahan terminologi ini tuh menunjukkan adanya penekanan baru atau perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai pentingnya kosakata dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya itu Lexis di dalam kelas. Lexis itu adalah pembawa makna yang kuat. Pemula seringkali dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris hanya dengan menggunakan kata-kata individu secara akumulatif. Seseorang siswa yang mengatakan yesterday, go disco, and friend, and dancing itu hampir akan menyampaikan sebagian besarnya meskipun sama sekali menghindari tata bahasa atau menyampaikan sebagian besar pesannya itu. Maka dengan menyampaikannya itu tidak menggunakan kata leksikon yang berbeda. Dan kita juga perlu menekankan pentingnya pendekatan yang sistematis dalam membantu siswa untuk mempelajari Lexis atau kosakata. Pendekatan yang sistematis itu lebih efektif karena mencakup beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu dengan memperkenalkan dan memahami kosakata yang baru. Misalnya itu kita harus memperkenalkan siswa itu pada kata atau frasa yang baru, terus menjelaskan makna dan cara penggunaannya dalam konteks. Yang kedua itu dengan berlatih dengan menggunakan kosakata. Kita harus melakukan latihan yang melibatkan penggunaan kosakata baru dalam berbagai konteks untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan penggunaan. Yang ketiga itu dengan menghafalkan kosakata.
Dengan menggunakan teknik-teknik menghafal seperti repetisi atau kartu flash, kita itu bisa membantu siswa untuk mengingat kosakata-kosakata yang baru. Terus yang terakhir itu dengan mengingat dan menggunakan kosakata. Kita harus mendorong siswa untuk mengingat dan menggunakan kosakata yang telah dipelajari dalam komunikasi nyata, itu seperti baik tulisan maupun lisan. Jadi dengan mengikuti tahapan-tahapan yang 4 ini, siswa itu bisa memiliki peluang yang besar untuk mengintegrasikan kosakata baru ke dalam memori yang jangka panjang. Mereka juga menggunakan secara efektif dalam bahasa Inggris. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam buku ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.